Mas Zen. Oh enggak, enggak. Nama sama dari kota mana? Oke, situ nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lebih menanyakan tentang OJK. Jadi kan di sini ada yang namanya Bank Indonesia ya. Setahu saya Bank Indonesia itu kan untuk menstabilkan nilai rupiah. Sedangkan kalau OJK untuk mengawasi pelayanan keuangan di bawahnya. Pertanyaannya adalah apa sih perbedaan dari Bank Indonesia ataupun OJK? Terus yang kedua, apakah pelayanan uang yang sudah diawasi oleh OJK itu juga diawasi oleh Bank Indonesia? Terus juga pertanyaan yang ketiga itu tentang pinjol yang ditanyakan Mas tadi. Karena memang saya tidak tahu banyak tentang pinjaman online, saya juga tidak pernah terjun ke dalamnya. Cuma dari beberapa kasus yang saya lihat di sosial media itu banyak sekali dari korban pinjaman online itu yang mungkin hutangnya bisa 100 juta bahkan lebih itu memilih untuk bunuh diri karena dengan bunuh diri maka dia terbebas dari hutang pinjolnya. Apakah itu benar dan bagaimana OJK menyikapi tentang hal itu? Terus kenapa ketika orang bunuh diri itu bisa lepas dari pinjol? Apakah itu tidak merugikan bagi pihak perusahaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dapat, pertanyaannya berat. Dapat vouchernya Indomaret ya? Mana ya? Ya, baik. Nih, jadi yang saya dengar ya, pernah dengar itu bahasanya diputihkan. Karena dulu pernah cerita mana ya, kamu ceritanya si Ake, saya dulu. Saya punya mertua, berarti bapak suami saya. Jadi utang yang pakai anaknya, gitu kan. Mertua saya meninggal. Akhirnya ya sudah didatangi waktu itu pakai BRI Pak kita. BRI datang, terus kemudian akan kita sudah laporan kalau mertua kami meninggal, akan bawa surat kematian dari desa. Kemudian anaknya utangnya diputihkan, jadi kita nggak bayar. Si untungnya deh batin lu ini. Oh, enak. Apa betul begitu mah diputihkan? Nah, gitu. Maka dijawab pertanyaannya banyak loh mas. Dari yang pertama, jangan yang terakhir. Enak. Saya kan juga kalau bunuh ya nggak boleh ya. Nah, si nanti double pak malaikatnya nanti bisa. Yang pertama terkait BI sama OJK. Perannya seperti yang saya infokan di awal, memang OJK itu pecahan dari BI. Tugas pengawasan dulu itu ada di BI, sekarang dipisah menjadi tugas khusus di OJK. Bedanya apa? BI itu lebih ke ketentuan kebijakan secara makro. Jadi tingkat besarannya, sedangkan OJK itu mikro, lebih ke langsung penerapannya, langsung terjun UMKM dan lain-lain. Terus seperti layanan digital dan lain-lain itu masuk BI, kayak ATM, mau mobile banking dan lain-lain itu nanti yang ngawasi BI. Jadi untuk transaksi keuangan dan berjalan aktivitasnya lembaga jasa keuangan di OJK, ketentuan-ketentuan dan kebijakan ada di BI. Jadi ini membuat ketentuan, ini pengawas ketentuan begitu. Jadi legislatif eksekutifnya kan juga. Tapi sama-sama bisa membuat ketentuannya. Yang kedua terkait apa tadi? OJK pinjol. Pinjol ya. Jadi kan ceritanya tadi terkait apakah dengan bunuh diri itu nggak merugikan orangnya dan nggak merugikan lembaga jasa keuangannya. Kalau konteksnya ini pinjolnya kita bahas yang legal ya, gitu ya. Jadi yang legal dan bukan yang ilegal yang tiba-tiba ngasih dan lain. Tapi sebenarnya yang kasus tadi bunuh diri itu kalau ditanya itu benar apa enggak, sampai saat ini berita yang membenarkan ada yang bunuh diri itu belum ada. Yang ada itu bahasa beritanya itu yang berusaha untuk bunuh diri. Nggak jadi tadi. Dan tindakan bunuh dirinya jelas-jelas nggak boleh ya. Benar apa nggak benar? Nah, terkait dengan efek katakan kita nggak mau pinjam ya, lebih secara umum ya. Yang peminjamnya itu kalau bunuh diri itu ada dua kondisinya, diwariskan atau diasuransikan, gitu. Ini terlepas dari kebijakan bank nanti memutuskan apa enggak ya.
Tapi kalau secara kewajiban biasanya di pertemuan kodenya ada. Kalau orang tersebut itu mempunyai asuransi jiwa, nanti asuransi jiwa itu akan diklaim dan dibayarkan ke banknya. Kalau masih sisa dibalikin ke warisnya, seperti itu. Jadi biasanya ada kayak tadi yang umur yang bertanya tadi umur itu biasanya untuk asuransi jiwa, seperti itu. Jadi ada kredit dana pensiun itu orangnya kalau di atas 70 dan lain itu bisa dapat kredit. Jadi banknya gitu. Tapi kalau dari sisi banknya, ya jelas kalau dia ada asuransi jadinya ya nggak ada yang rugi kan karena dia akan terbayar. Nah, ada juga bank yang